Ya, saudara, selain kejanggalan selama proses hukum kasus Vina, belakangan marak pengakuan saksi hingga terpidana akan adanya intimidasi dari oknum penyidik. Dan kita akan bahas bersama mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Uggroseno yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Pak Uggroseno. Terima kasih atas waktunya. Pak Ugro, kita lihat saat ini kasus pembunuhan Vina dan Eki ini nampaknya terus menjadi sorotan dan juga semakin runyam. Ada kejanggalan dan yang terbaru juga ada dugaan intimidasi dari penyidik kepolisian terhadap terpidana dalam kasus ini. Jika ada prosedur yang dinilai tidak tepat dilakukan pada 8 tahun silam ini, Anda melihatnya bagaimana, Pak? Apa yang harus dilakukan polisi dan seberapa urgent Anda melihat desakan untuk dilakukan audit penyidik polisi yang menangani kasus ini? Iya, jadi saya melihat kasus pembunuhan yang direncanakan atau penganiayaan berat yang direncanakan mengakibatkan meninggalnya dua orang tadi, Vina dan Eki, sebetulnya ini sudah milik dunia kasus ini. Kalau dulu kan hanya milik masyarakat Cirebon mungkin atau Jawa Barat ya, tapi sekarang milik dunia. Sehingga kasus ini harus bisa diungkap sejelas-jelasnya dan sejernih-jernihnya di sini. Jadi jangan sampai keinginan untuk bisa mengungkapkan kasus ini sesuai dengan harapan masyarakat hanya terbentur nanti alasan-alasan baru pihak keterangan saksi mencabut, keterangan terdakwa mencabut dan sebagainya. Sehingga bagi saya sejak awal sebetulnya saya lebih cenderung dibentuk tim gabungan pencari fakta saja, dipimpin seorang bintang satu di Mabes Polri kan masih banyak yang baik-baik dan sangat baik masih banyak. Sehingga kalau kasus ini terungkap itu akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada polisi akan bertambah. Jadi jangan dianggap bahwa kasus ini hanya diambil satu orang dua orang kemudian dianggap selesai, diambil dia selesai, bukan. Ini sudah meninggalkan suatu tanda tanya besar. Kasus ini sepertinya tidak terungkap dengan tuntas seperti itu sih. Ya, jadi ini milik dunia dan jadi sorotan banyak orang, bukan hanya di wilayah Cirebon saja. Jadi memang harus ada tim khusus gitu ya Pak ya, yang untuk menangani kasus ini agar terbuka secara lebar dan juga kepercayaan terhadap polisi ini bisa timbul kembali. Dan apakah Anda melihat dengan kasus yang sekarang saat ini sedang ditangani oleh polisi, yaitu dari Polda Jawa Barat saat ini sedang menangani, apakah memang masih ada yang ditutup-tutupi Pak terkait dengan proses hukumnya, terkait dengan kasus ini? Ya, saya tidak bisa katakan menutup-nutup atau tidak, tapi kalau memang seseorang itu dianggap DPO dan ada kaitan dengan perkara yang sudah disidangkan, seharusnya DPO ini benar-benar diteliti, benar nggak orangnya? Ditanyakan dulu waktu saat ditangkap misalnya, sesuai dengan KUHP loh ya. Ini ada pasal tentang penangkapan seperti ini, dijelaskan pasalnya dari pihak mana. Nah, kalau memang dia orangnya dan jelas itu, ya sudah tidak perlu ditahan lama-lama, kirim berkasnya ke sidang pengadilan gitu loh. Jadi jangan ragu-ragu kalau memang itu DPO yang benar, tapi kalau ragu-ragu menurut saya ya jangan ditahan lama-lama, ya kan orangnya sudah dikenal, orang tuanya sudah dikenal, kawan-kawannya sudah dikenal ya kan. Jadi Anda Ya, melihatnya ini masih ragu-ragu Pak, penetapan tersangka si Peggy Setiawan ini? ya kalau melihat waktunya seperti ini ya saya katakan buat apa mau didalami lagi apanya, karena waktu pertama kali dia dijadikan DPO kan pasti ada sumber yang mengatakan bahwa yang melakukan adalah misalnya si namanya yang tadi disebutkan, kemudian rumahnya sudah pernah ditemuin, pernah didatangi sama petugas, dan kalau memang DPO ditanya sama RT RW sama kelurahan, bener nggak orang ini. Nah, kemudian kalau didukung dengan alat bukti yang kuat, nah DPO itu menentukannya tidak sembarangan loh ya, tidak menulis foto, menggambar foto orang ditaruh di main layang-layang diterbangkan, bukan. DPO itu melalui satu proses gelar perkara, orangnya dicari susah dan alat bukti cukup kuat, nyatakan DPO. Sama dengan red notice yang disampaikan kepada Interpol seperti itu. Jadi sekali lagi jangan main-main dengan DPO gitu loh. Yang jadi sorotan itu kan Pak saat ini bukan hanya dugaan salah tangkap terhadap tersangka Peggy Setiawan ini Pak, tetapi juga ada dugaan indikasi dari intimidasi terhadap terpidana dan juga saksi dari kasus ini. Bagaimana polisi harus menangani ini Pak untuk bisa membenahi apa namanya pemberitaan yang sekarang beredar seperti itu? Iya, jadi masalah isu yang berkaitan dengan
intimidasi, mungkin ada, mungkin tidak, saya tidak berani katakan seperti itu, harus melalui suatu survei mungkin ya, bukan saya menghindar. Ya. Tapi sejak KUHP lahir, sebetulnya rutan itu adalah milik Kumham. Jadi saya juga heran, ada rutan KPK, ada rutan polisi, ada rutan kejaksaan, ada rutan macam-macam di situ. Rutan miliknya Kumham, sehingga seseorang kalau sudah ditahan, itu ditahan di Kumham. Sehingga kalau mau penyidik mau memeriksa itu datang ke rutan dan memeriksa di situ, tidak boleh dibon dan sebagainya, nggak boleh. Nah ini mungkin ke depan yang diperjuangkan. Nah, bagi saya kalau seseorang merasa diintimidasi ya lebih bagus diam. Makanya kan ada pengacara nih. Pengacara kembali bahwa setiap tersangka itu berhak diam karena di dalam alat bukti tidak disebutkan nomor 5 itu keterangan tersangka tapi keterangan terdakwa. Gitu. Jadi nanti digunakan di sidang pengadilan. Ini yang harusnya KUHP ini dihormati oleh semua penegak hukum seperti itu. Karena ini kan kita lihat juga sudah runyam gitu ya Pak ya, sepertinya kasus ini mulainya dari mana Pak? Polisi untuk membenahi kasus ini agar bisa terang benderang penanganan kasusnya dan tidak terjadi banyak spekulasi. Ya, menurut saya katakan dari awal, kasus ini sudah milik dunia dan dibuat terang benderang. Makanya dibentuk tim gabungan pencari fakta, ada dari kepolisian, dari kejaksaan, dari pengadilan, mungkin dari beberapa LPSK, ya kan, dari media, dari beberapa pakar, dilibatkan di sini karena ini menarik untuk jadi suatu buku suatu saat bahwa kasus itu sebenarnya seperti ini. Kita tidak mendiskreditkan Polri masih bagus secara utuh, secara totalitas masih bagus. Tapi mungkin gara-gara perbuatan 1-2 orang, polisi menjadi agak terganggu lah kepercayaan. Tapi saya yakin ke depan polisi nggak usah ragu, yang jelek ya minggir saja, yang bagus masih banyak, yang pengen polisi bagus masih banyak kok. Bukan hanya 1-2 orang, lebih banyak daripada jumlah yang sekarang melakukan hal-hal yang buruk terhadap Polri itu saja saya. Pak, yang terbaru ini kan Polda Jabar juga sudah membuka hotline pengaduan gitu ya Pak ya bagi warga yang memiliki keterangan terkait kasus ini. Menurut dari pandangan Bapak, apakah pembukaan hotline ini efektif atau malah justru membuat kasus ini semakin rumit? Ya, bagi saya sebetulnya begini, penyelidikan oleh reserse itu berbeda dengan penyelidikan oleh intelijen. Penyelidikan reserse itu harus berdasarkan surat perintah dimulai penyidikan. Nomor 1, dasarnya surat perintah dimulai penyidikan. Nah, kemudian dilakukan penyelidikan, itu ada surat perintahnya. Jadi tidak sembarangan setiap orang disuruh melakukan penyelidikan tanpa surat perintah. Nah, anggota Polri yang melakukan penyelidikan itu kan pangkatnya sudah dikatakan semua anggota Polri bisa menjadi penyelidik. Tapi penyelidik reserse punya kemampuan. Nah, sehingga kemampuan untuk melakukan penyelidikan ini tidak harus orang itu datang ke kantor polisi, kemudian di BAP memberikan keterangan untuk klarifikasi dan sebagainya. Cukup wawancara. Jadi polisi kan rambutnya yang mungkin rapi, nggak usah yang gondrong-gondrong diikat-ikat seperti itu, nggak perlu. Jadi yang rambutnya rapi, bersih, ya datang ke wilayah korban di situ, kemudian sekitar TKP, menanyakan saja, bawa kertas dicatat saja. Artinya dengan adanya hotline ini Pak bisa membuat polisi membuka fakta-fakta atau bukti baru dan memudahkan dengan penanganan kasus ini, atau memang ini adalah bentuk dari kemunduran dari penanganan kasus ini Pak? Ya hotline ya biasa aja kan kemajuan teknologi, tapi sebagai basic, sebagai dasar ilmu kepolisian, polisi dari dulu tidak bisa digantikan alat, tapi dibantu alat bisa. Ya, polisi tidak bisa diganti oleh alat, tapi dibantu alat bisa. Nah, sebaiknya menurut saya turunkan semua anggota reserse seluruh Jawa Barat, mungkin kalau kurang ditambah Jakarta dan Jawa Tengah, Jogja, yang mampu menyelidiki turun aja, tapi jangan rame-rame bawa kendaraan pakai sirine, nggak usah. Datangnya baik-baik undercover misalnya, ya kan? Jadi nggak usah takut-takut warga situ, mungkin didampingi oleh petugas kelurahan, RT RW, menanyakan aja. Ini kan ibarat menyusun puzzle, jadi harus utuh lagi sehingga dilihat dunia, oh sebenarnya kasusnya seperti ini, itu aja. Baik, terima kasih atas perbincangannya mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugro Seno atas bincang-bincangnya di Kompas Malam. Salam sehat, selamat malam.